menuju Desa Ketawaran dan Sigedang ya. Sigedang. Rencana kita hari ini mengunjungi petani jahe ya, Wir. Ya, salah satu sentra jahe di Kabupaten Karo. Iya, itu. Halo, kacau. Suramnya minta ampun. Wih. Harus jalan kaki. Karena untuk menuju lokasi tidak memungkinkan untuk boncengan. Jauh ternyata. Tapi lapar sekali ikuti SOP tapi prosedur si seharusnya bagi si ingin dia. Jadi kebiasaan tabas petani dan keinginan terlalu berdalan. Keinginan tanaman tidak. Si penting keinginan tanaman. Kita harus mengkondisikan ubah gelah tanamannya maksimal. Oke, selamat sore sahabat petani. Ini kebetulan kita sedang berada di lokasi pertanian jahe ya. Lahan jahe ada, ini lahan jahe putih ya, jahe putih, dan di sana ada lahan jahe merah. Itu memang sedikit cuma dan ini lokasinya di Dusun Sigedang. Ya, Dusun Sigedang, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Ya, perbatasan dengan Tanah Karo. Jadi ini merupakan salah satu sentra jahe ya sebenarnya, tapi sekarang ini sudah banyak sekali petani yang beralih ke jagung. Ya, kita lihat sekeliling ini sudah jagung semuanya. Kenapa? Karena perawatan dari jahe ini menurut petani di sini sudah lebih rumit. Ya, karena penyakit busuk umbi. Ya, itu biasa disebabkan oleh fusarium ya, dan ada juga di busuk batang. Jadi ada perbedaan dia ya. Kalau misalnya itu terkena fusarium itu biasanya berbau ya. Ini sebelah sana sebenarnya sudah cukup banyak yang kena deh. Ya, jadi batangnya membusuk, umbinya membusuk. Ya, ini bibitnya sekitar 1 ton 600 kilo ya, dengan luas sekitar kurang lebih 6.000 batang, 6.000 meter ya. Ya, ini ya seperti ini kondisinya. Ya, dan ini memang menular ya sahabat petani ya. Jadi harus hati-hati. Umumnya itu terkena dari pengolahan kita ya, pengolahan lahan. Memang menurut informasi dari petani di sini bahwa penggunaan herbisida sudah sangat-sangat tinggi, tapi perbaikan untuk tanahnya sangat kurang, apalagi penggunaan kompos ya, ataupun pupuk kandang yang sudah matang
itu cukup minim. Nah, jadi ini diperkirakan menurut kebiasaannya ya, berdasarkan informasi dari petani kita tadi, bahwa rata-rata dengan 1 ton bibit itu dia menghasilkan 7-8 ton rimpang pada saat panen. Itu umur 8 bulan. Nah, ini dia yang terkena fusarium. Oke. Ya, ini semuanya putus, dan umbi di dalamnya pun biasanya dia berbau. Nah, ini seperti ini. Ya, ini bau sekali. Nah, ini kalau kami perkirakan memang fusarium ya, karena pengaruh dari fusarium. Jadi 1 rimpang itu akan kena dan akan menular ke berikutnya, ke sekitarnya. Ini karena pengaruh air ya, ini karena di atas. Jadi begitu hujan, air itu termasuk sebagai pembawa fusarium tersebut. Jadi kalau posisinya di atas kena, kemungkinan yang di bawah ini akan kena. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat. Ini di beberapa baris ini sudah terkena. Jadi petani di sini juga udah terbiasa seperti itu. Jadi kalau udah mulai terserang seperti ini, mereka tidak akan lagi mengharapkan dan tidak akan melakukan penyisipan ya. Jadi sudah dibiarkan saja. Ini kita lihat mulai dari baris yang ini 1, 2, 3. Ya, ini yang paling parah sampai ke bawah dan di posisi di bawah. Nah, jadi di sini kita perlu melakukan netralisir tanah ya. Bisa juga istirahat lahan mungkin dalam kurun waktu 3 tahun dengan pembiaran, ataupun mengganti tanaman. Untuk tahap berikutnya boleh juga mungkin jagung dulu, baru nanti di beberapa periode kemudian kita tanam lagi. Biasanya ada juga 2 jenis penyakit yang mereka juga sih sebenarnya sudah tahu. Ada yang proses pembusukannya di atas ataupun mengering dari atas ke bawah. Yaitu mungkin faktor dari bibit ya yang kurang tua, dan yang satu lagi itu tadi fusarium ya. Jadi biasanya ada 2 bagian, dan ciri-cirinya juga kalau fusarium itu berbau, tapi kalau yang busuk batang itu tidak berbau. Itu tetap aroma jahenya itu tetap tercium. Jadi dengan melihat kondisi ini, saya hanya menyarankan untuk lebih rutin dalam penggunaan semacam mikroba ya, ataupun apa istilahnya, pengembangan bakteri sebagai musuh alami daripada fusarium ya. Jadi penggunaan trichoderma itu kami sarankan, itu rutin. Pemasakan pupuk kandang itu rutin. Baru istirahat lahan ya, istirahat lahan ataupun menggantikan dulu tanaman sementara. Tapi kalau dilihat dari sini, untuk fusariumnya jarang ya, dia daerah sana yang tadi yang banyak ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan, memang kita penanaman di polybag, tapi proses penanamannya sama saja. Hanya saja untuk ditanam di lahan ini lebih beresiko ya. Kalau misalnya kita pemakaian di polybag, 1 polybag misalnya terkena fusarium, mungkin polybag yang lain tidak. Tapi kalau di lahan seperti ini resikonya lebih tinggi. Ketika 1 batang kena, mungkin kemungkinan kiri kanan paling tidak sekitar 2 atau 3 meter akan berlanjut juga ya. Tapi kalau pembusukan karena umbi yang masih muda, itu ya kita sendiri sudah tahu, kita carilah bibit yang umbinya
sudah tua, artinya di atas dari 10 bulan ya. Nah, ini contohnya. Kalau ini tidak berbau ya, tapi karena mungkin rimpang yang muda ini sepertinya masih ada yang akan jadi. Nah, jadi ini dia tidak membusuk nih, dia tidak busuk, tapi pangkal batang ini akan busuk. Jadi saya hanya sangat menyarankan untuk tetap konsisten menggunakan penambahan mikroorganisme ya, ataupun bakteri positif yang bisa sebagai musuh alami daripada fusarium. Oke ya teman-teman, untuk pemupukannya saya sangat menyarankan utamakanlah penggunaan pupuk organik semacam kompos yang sudah benar-benar matang. Kohe itu wajib matang. Nah, jadi dari sini juga kita bisa lihat nih, jangan menganggap bahwa lebih banyak batang akan lebih mendapatkan hasil yang lebih banyak ya, karena rimpangnya kan kecil, matanya banyak. Tapi coba kita lihat dengan mata yang hanya sedikit seperti ini, rimpangnya sangat besar ya, rimpangnya cukup besar. Oke. Dan seperti ini, kalau menurut kita berdasarkan pengalaman sudah terlambat untuk penutupan kaki, kalau dibilang di sini ya, pengangkatan tanah untuk menutupi ini. Jadi jangan sampai tunasnya itu sudah muncul dulu seperti ini belum ditutup. Jadi sebagusnya ini secepatnya ditutup. Pas nih saat ini kalau bisa dilakukan pemberian kompos, baru penyemprotan sejenis mikrobia yang bagus untuk mencegah layu fusarium tadi ataupun jamur fusarium atau sejenisnya, baru langsung ditutup ya, langsung ditutup. Jadi itu saran kita untuk sahabat petani, hati-hati ketika ini tetap terbuka semua, itu akan mengganggu perkembangannya. Jadi setelah nanti ada lagi saran kami, setelah nanti ini agak tua, jadi lakukanlah pemotongan pucuk ya, artinya sisakan ini 1 2 3 4 5 6, baru di sini dipotong. Itu akan menghentikan penyerapan unsur hara dari pucuk dan mendorong pertumbuhan tunas baru atau rimpang di bawah. Itu mungkin untuk prakteknya nanti bisa kita lakukan di lokasi kita, lahan kita. Nanti tetap kita buat untuk video-video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya untuk terus mengikuti video-video kita sebagai masukan atau saran buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like dan share. Oke, terima kasih sahabat petani, khususnya petani jahe tanah karo maupun di seluruh Indonesia. Masukan-masukan akan kita tetap buat di video-video kita. Oke, terima kasih. Dari Sigedang, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi. Salam Majojoah.